Fort Knox seringkali dikenal sebagai tempat penyimpanan sebagian besar emas batangan Amerika Serikat yang paling aman di dunia. Bangunan kubah berbenteng yang terletak di Kentucky ini digunakan untuk menyimpan sebagian besar cadangan emas batangan Amerika Serikat yang saat ini diperkirakan mencapai 4.580 metrik ton. Selain cadangan emas batangan, gedung ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen dan barang-barang berharga milik pemerintah federal. Bangunan ini berdiri 42 di atas permukaan tanah dengan ukuran 32 kali 37 meter, serta dilengkapi dengan bahan-bahan bangunan yang sangat kuat serta kokoh. Gedung ini menggunakan granit yang mencapai sekitar 16.500 kaki kubik, 4.200 kubik beton, 680 metrik ton baja bertulang, serta 610 metrik ton baja struktural. Selain dinding bagian luarnya terbuat dari beton berlapis granit, keempat sisi bangunan ini juga dilengkapi dengan penjaga keamanan bersenjata. Brankas yang berbentuk kubah ini terbuat dari pelat baja, balok baja satu serta silinder baja, dan memiliki luas kurang dari 370 meter persegi dengan tinggi 2 lantai. Brankas ini juga menggunakan pintu lemari besi dan pintu darurat yang masing-masing memiliki tebal 53 cm dan terbuat dari bahan tahan api dan bor masa kini. Pintu lemari besi dipasang pada kunci waktu 100 jam yang hanya bisa dibuka oleh staf penyimpanan dengan memutar kombinasi yang sangat rumit dan membingungkan. Terdapat terowongan keluar dari tingkat bawah lemari besi yang dapat digunakan oleh staf penyimpanan jika terjebak di dalamnya. Akan tetapi, terowongan ini hanya dapat dibuka dari dalam lemari besi, serta hanya saat lemari besi dibuka dan ditutup. Namun, brankas jarang sekali dibuka, sehingga staf yang terjebak di dalamnya dimungkinkan akan menemui kematian. Bahkan lebih dari itu, cincin kawat silet juga dipasang di antara batas luar dan dinding tempat penyimpanan, serta dijaga ketat oleh polisi Min Amerika Serikat dan dikelilingi oleh pagar yang membuat fasilitas ini tidak mudah diakses dan dikunjungi oleh siapapun. Oleh sebab itu, fasilitas penyimpanan emas batangan ini hanya mencatat 3 kali kunjungan sejak dioperasikan hingga saat ini. Yang pertama oleh Presiden Roosevelt pada tahun 1943 dan yang kedua pada tahun 1974 serta oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017. Tempat penyimpanan ini dibangun setelah undang-undang kontroversial Presiden Franklin pada tahun 1933 yang melarang kepemilikan pribadi atas emas batangan. Warga negara Amerika Serikat diharuskan menjual emas batangan dan koin ke negara bagian. Pada tahun 1935, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pembangunan tempat penyimpanan emas di kawasan Kentucky, yang sebelumnya berpusat hanya di kota New York dan Philadelphia. Kedua kota ini terletak di pesisir pantai, yang mudah diakses dan rentan terhadap invasi militer asing. Sehingga untuk menghindari risiko kehilangan dan pencurian, pemerintah saat itu memindahkan dan membangun tempat penyimpanan emas batangan di Fort Knox, Kentucky. Selain itu, tempat penyimpanan Fort Knox memiliki benteng alami berupa pegunungan Appalachian yang dianggap sebagai hambatan bagi tentara musuh yang menyerang dari pesisir timur. Di samping itu, wilayah ini juga terisolasi dari jalur kereta api dan jalan raya, sehingga dapat menghambat penyerangan dari pihak musuh dan memudahkan penjaga keamanan untuk memukul mundur. Bahkan lebih dari itu, perjalanan udara ke lokasi harus melintasi pegunungan yang dianggap sangat berbahaya bagi pilot yang tidak berpengalaman dengan medan seperti itu. Setelah tempat penyimpanan Fort Knox selesai dibangun pada Desember 1936,
Dengan menelan biaya sebesar $560.000, pemerintah mulai memindahkan emas batangan ke Fort Knox pada Januari tahun 1937. Emas tersebut dipindahkan dari kantor tempat pengujian New York dan Philadelphia, serta dikirim ke Fort Knox menggunakan kereta api yang dikawal ketat oleh personil militer. Pada pengiriman ini sebanyak 39 kereta api dengan 250 gerbong dikerahkan untuk mengangkut 4.909 metrik ton emas batangan dan menghabiskan biaya sekitar $2 juta. Sedangkan pengiriman kedua selesai pada 1 Maret 1941. Menteri Keuangan saat itu secara terbuka menjelaskan bahwa jumlah pengiriman emas batangan tahun itu diperkirakan sebesar 8.048 metrik ton yang diangkut menggunakan 45 kereta yang terdiri dari 337 gerbong serta memakan waktu sekitar 7 bulan. Setelah pengiriman selesai, jumlah total emas batangan di berangkas Fort Knox mencapai sekitar 12.956 metrik ton. Jumlah ini mewakili 65% lebih dari total cadangan emas batangan Amerika Serikat, yang pada saat itu diperkirakan berjumlah sekitar 19.757 metrik ton. Pada awalnya, wilayah ini digunakan oleh angkatan militer yang dikenal sebagai tempat paling aman di Amerika Serikat dan terkenal dengan nama Fort Knox, yang pada masa selanjutnya, nama ini lebih dikenal sebagai nama untuk tempat penyimpanan emas batangan ini. Gedung Fort Knox terkenal sebagai tempat penyimpanan emas batangan paling aman, bahkan di seluruh dunia. Selama Perang Dunia Kedua, selain cadangan Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa juga menyimpan cadangan emas batangan mereka di Fort Knox karena mereka khawatir akan pencurian dari pihak musuh jika cadangan emas batangan mereka tetap disimpan di dalam negeri. Selain cadangan emas, Fort Knox juga menyimpan beberapa artefak berharga perpustakaan Kongres, seperti Konstitusi Amerika Serikat asli bertanda tangan, Deklarasi Kemerdekaan asli bertanda tangan, Anggaran Dasar Konfederasi asli bertanda tangan, Pidato Lincoln, serta sebuah salinan Alkitab Gutenberg. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, selain mahkota Santa Stefanos, Fort Knox juga menyimpan beberapa permata mahkota Hongaria, termasuk bola emas, tongkat, dan mantel yang bertahtakan dengan emas. Barang-barang tersebut diberikan kepada otoritas militer Amerika Serikat oleh anggota pengawal mahkota kerajaan Hongaria karena khawatir jatuh ke tangan Soviet dan baru dikembalikan pada tahun 1978. Bahkan lebih dari itu, tempat ini juga menyimpan pasokan opium dan morfin yang diperkirakan berjumlah sekitar 30.966 kg. Jika terjadi perang atau gangguan dari eksportir karena jumlah yang terbatas, stok tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan obat penghilang rasa sakit legal di seluruh Amerika Serikat selama 1 tahun. Ketika Perang Dingin berakhir dan semakin banyak negara mulai mengekspor jerami opium pekat, kekhawatiran tentang gangguan pasokan mulai mereda. Namun, Badan Logistik Pertahanan tidak dapat secara legal menjual stok opium atau morfin tanpa persetujuan Kongres. Oleh sebab itu, pada tahun 1993, mereka mengubah sisa cadangan opium menjadi morfin sulfat. Demikian ini karena morfin memiliki umur simpan lebih lama dibandingkan opium.